Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dan Pak Guru dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas Mas Hafiz. Silakan dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Pak Guru akan absensi. Itu ya. Alifa, Alena, Tila, Aziza, Isam, Nafis, Nadia, Nadifa, Dian. Yang selanjutnya coba dicek kerapian tempat. Kalau ada yang kotor sampah silakan diambil. Kalau sudah rapi, sudah bersih semuanya, kita lanjutkan pembiasaan. Kemarin kita sudah sampai surat Al-Kautsar, hari ini kita surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya kita untuk lebih mencintai negara Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional. Hari ini kita judulnya Bagimu Negeri. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami berbakti bagimu negeri, jiwa. Kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati Pak Guru ingatkan kembali. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga, menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Yang keempat, bicara yang sopan dan baik. 5, saling membantu. Dan yang keenam, yaitu mengingatkan teman jika melakukan kesalahan.
Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran hari ini diharapkan nanti setelah pertemuan kali ini anak-anakku semuanya dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu biologi. Dan yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat, beribadah, dan bertanggung jawab. Kalian tahu kalau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar berdasarkan ilmu fikih, kalau sekarang kita berdasarkan ilmu biologi. Kira-kira tanda balik berdasarkan ilmu biologi yang kalian tahu? Tumbuh jenggot atau rambut di dagu, kemudian di ketiak, kemudian tumbuh kumis, pinggul menjadi besar atau lebar. Kalau suara laki-laki suaranya gimana? Itu tanda-tandanya. Tanda balik dalam ilmu biologi. Tanda balik itu selain dilihat dari ilmu fikih juga bisa dilihat dari ilmu biologi. Biologi itu apa? Ilmu biologi itu ilmu tentang keadaan dan sifat makhluk hidup termasuk manusia. Ya. Istilah yang biasa digunakan dalam ilmu untuk menandakan masuk usia balik dalam ilmu biologi disebut dengan puber atau pubertas. Ini jenjang usia remaja. Biasanya terjadi pada usia 8 sampai 13 tahun. Kalau untuk anak laki-laki kisaran 9 sampai 15 tahun. Namun ada juga yang mengalami masa puber di atas usia tersebut juga ada. Kalau dilihat dari ilmu biologi. Coba simak gambar yang ada di depan. Ini tanda-tanda puber bagi anak laki-laki. Dilihat dari suaranya, dilihat dari bulu, terus apa lagi? Kulit, terus zakat, terus apa lagi? Terus yang lain size atau bentuk badan atau ukuran. Kalau dilihat dari suara anak laki-laki yang sedang puber itu suaranya lebih berat, lebih garau. Kalau dilihat dari bulu itu tumbuh di mana? Area kumis. Sini tumbuh brewok, ini tumbuh jenggot, yang ini di bulu ketiak, ada lagi di area kelamin itu tumbuh bulu. Itu kalau bulu secara bulu. Yang selanjutnya tanda puber anak perempuan. Simak videonya ya. Selanjutnya untuk perempuan, berikut ciri-ciri ia telah memasuki masa puber. Yang pertama, pertumbuhan payudara. Tanda pertama pubertas pada anak perempuan adalah adanya perkembangan pada payudaranya. Ini dimulai dengan pertumbuhan payudara atau pembentukan benjolan kecil serta nodul di bawah salah satu atau kedua puting. Benjolan ini mungkin lunak dan mungkin ukurannya berbeda pada awalnya dan akan lebih berisi sekitar 2 tahun setelah pubertas. Ini biasanya juga menjadi awal dari percepatan pertumbuhan mereka. Yang kedua, mulai tumbuh rambut, berkeringat, dan berjerawat. Beberapa anak perempuan akan mengalami pertumbuhan rambut pada kemaluan dan ketiaknya. Beberapa anak juga memiliki rambut pada bagian tubuh lainnya, seperti di atas bibir, dan itu normal. Selain itu, mereka akan mulai berkeringat lebih banyak, kadang mulai muncul jerawat atau komedo pada wajah. Yang ketiga, mengalami menstruasi. Terjadinya menstruasi pada anak perempuan menunjukkan organ reproduksi sudah tumbuh sempurna. Sel telur sudah mengalami pematangan dan memungkinkan terjadinya kehamilan jika terjadi pembuahan. Setelah menstruasi, mereka akan mengalami growth spurt atau percepatan pertumbuhan, di mana anak perempuan akan tumbuh 5-7,5 cm setiap tahun selama 1 atau 2 tahun ke depan, kemudian mencapai tinggi dewasa. Yang keempat, bentuk tubuh berubah. Kebanyakan anak perempuan beratnya bertambah karena bentuk tubuh berubah, di mana mereka akan mengembangkan lemak tubuh lebih banyak di lengan atas, paha, dan punggung atas. Sementara pinggul akan tumbuh lebih bulat dan pinggang semakin ramping.
Yang kelima, perubahan suara. Perubahan suara pada perempuan cenderung lebih tinggi dan melengking dibandingkan laki-laki. Hal ini karena saat memasuki masa pubertas, perempuan lebih banyak memproduksi hormon estrogen. Hormon ini juga membuat ukuran pita suara lebih besar, namun tidak sebesar laki-laki, sehingga suaranya cenderung lebih tinggi. Yang keenam, perubahan suasana hati. Seperti hanya anak laki-laki, anak perempuan juga dapat mengalami perubahan suasana hati atau mood swings yang disebabkan oleh perubahan hormonal, fisik, dan emosional yang mereka alami. Lalu apa saja kewajibannya? Itu yang pertama adalah sholat fardu. Sehari semalam ada berapa kali? 5. Kemudian yang kedua adalah menuntut ilmu supaya kalian lebih menjadi pintar. Yang ketiga, selain sholat dan menuntut ilmu, itu menutup aurat. Sampai sini ada pertanyaan apa tidak? Oke, kalau tidak ada berarti Pak Guru kasih tugas. Ya, tugas kalian kerjakan. Ini kalian kerjakan di lembar jawab. Dikasih nama dan tanggal. Nah, silakan kalian kerjakan soal yang ada di depan. Baik, waktunya sudah selesai. Sudah ya? Ya, kalau sudah silakan untuk dikumpulkan. Mas Nafis minta tolong untuk teman diambil lembar jawabnya. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tanda balik berdasarkan ilmu biologi. Kalau kita sebut itu masa puber atau masa pubertas. Ya, masa puber atau masa pubertas. Kalau tanda puber anak laki-laki, yang pertama apa? Tumbuh jakun. Yang kedua ada kumis, bulu kumis, terus jenggot. Ini apa namanya? Jambang atau brewok. Kemudian area ketiak, area kemaluan. Suaranya gimana suaranya? Berat. Kalau secara mental, anak laki-laki cenderung cuek. Iya, pintar. Itu anak laki-laki. Kalau anak perempuan, kulitnya lebih halus. Kemudian tumbuh jerawat. Suaranya gimana? Nyaring atau melengking. Pinggulnya melebar atau membesar. Tumbuh apa di dada? Payudara. Kalau secara mental anak perempuan lebih perasa, lebih baper, lebih manja. Ini tugas di rumah melalui Google Form. Silakan kalian kerjakan di HP, tablet atau laptop. Nanti linknya Pak Guru kirimkan. Baik, itu karena waktunya sudah menunjukkan istirahat, maka pelajaran pertemuan kali ini kita akhiri. Selesai, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Pesan
untuk selalu tetap belajar di rumah ya, supaya kalian bisa tercapai cita-citanya. Pak Guru ID, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.